It's my blog. Sejarah Pusat Tahfiz Al-Quran Provinsi Kepulauan Riau. Yayasan Pusat Tahfiz Al-Quran atau yang dikenal dengan sebutan Pusat Tahfiz Al-Quran berasal dari pemikiran dan ide serta praksara tokoh-tokoh pengurus organisasi Quran Center Provinsi Kepri, yakni Bapak Haji Mahathir Rahman SQ-MPDI, yang menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Pusat Tahfiz Pembinaan Pengembangan Al-Quran dan juga sebagai Direktur Quran Center. Dan pada awalnya Pusat Tahfiz Al-Quran Kepulauan Riau ini memperoleh alokasi sebidang tanah wakaf seluas lebih kurang 2 hektar dari pendiri yayasan, yakni Bapak Haji Mahathir Rahman SQ-MPDI, yang terletak di Desa Nilpermai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Di atas tanah itulah pada tanggal 15 November 2014 dilakukan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yakni Bapak Dr. Landas Haji Lukman Saifuddin, dan Gubernur Kepulauan Riau saat itu, yakni almarhum Bapak Dr. Landas Haji Muhammad Sani, sekaligus tanda dimulainya pelaksanaan pembangunan Pusat Tahfiz Al-Quran Provinsi Kepri. Alhamdulillah, pada bulan Maret 2015 telah selesai dibangun 8 kelas ruang belajar dan terus berkelanjutan hingga saat ini. Saat ini terhitung pada akhir Desember 2018, lahan yang ada seluas lebih kurang 4 hektar dan telah berdiri 8 kelas belajar, asrama santri putra dan putri, asrama guru, kantor sekretariat dan ruang dapur, ruang genset, pos keamanan, dan juga sedang tahap finishing pembangunan Masjid Ashabil Quran yang berada di Pusat Tahfiz Al-Quran serta sarana lainnya yang masih berlangsung. Adapun fungsi dari berdirinya Pusat Tahfiz Al-Quran ini ialah sebagai pusat pembinaan dan penghafal Al-Quran, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia umumnya. Adapun visi dan misi dari Pusat Tahfiz Al-Quran ini ialah mewujudkan generasi dan masyarakat Qurani yang bermoral dan berakhlak, cerdas, terampil, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi merupakan sejarah singkat dari pembangunan Yayasan Pusat Tahfiz Al-Quran yang berada di Desa Nilpermai kita saat ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum, kembali lagi bersama My Vlog. Baik, kemarin kita sudah nge-vlog tentang fasilitas pendidikan yang ada di Desa Nilpermai dari SD sampai Pusat Tahfiz. Di vlog kali ini saya akan memperlihatkan spesifiknya di Pusat Tahfiz ada apa aja. Yang pertama kita akan melihat yaitu asrama, guest house, dan ruang belajar. Termasuk di belakang saya, ini kantor administrasi Yayasan Pusat Tahfiz. Bagaimana dalamnya? Ayo kita masuk saja. Di dalam ruangan administrasi itu disediakan 2 buah komputer. Ini satu dan itulah tadi yang ada di dalam kantor. Dan ini
dalam ruangan ini ada lagi ruangan. Ini ruangan direktur dan terdapat ini lagi dikunci. Oke, selanjutnya kita akan berkeliling lagi di tempat tahfiz Al-Quran. Oke, kita meluncur. Mudah-mudahan aula tidak dikunci, dapat kita melihat. Ya, ternyata aula dikunci sama penjaga pusat tahfiz. Oke, sekarang kita ke dapur. Kita melihat apa aja yang ada di dapur. By the way, beginilah jalannya ya sobat tahfiz nih. Setelah kena hujan dan tidak ada yang merawat sama orang kerja yang pulang semua. Biasanya bagus ini jalannya. Ini dia. Ini ruang makan, dikasih plong aja gitu. Ini juga ruang makan. Kasih plong. Nah. Oke, ini ruangan masak. Ini tempat masak. Kompor semuanya disimpan. Lagi simpan di dalam gudang. Oke, setelah dari dapur kita lanjut lagi perjalanan. Ini tempat wastafel, cuci piring. Nah, ini kebun orang. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah mesin. Nah, ini lagi dikunci. Ini tempat genset, tempat rumah genset ya Pusat Tahfiz. Jika PLN macet atau mati, genset inilah yang dipakai di Pusat Tahfiz. Nah, beginilah nih suasana di dalam Masjid Ashabil Quran di Yayasan Pusat Tahfiz Al-Quran. Nah, ini masjidnya, Masjid Ashabil Quran. Lumayan megah, lumayan besar. Ini tempat wudhunya. Nah, rencana di bawah itu nanti akan dibangun lagi kemungkinan asrama untuk santri perempuan. Oke, kita lanjut saja ke ruangan guest house. Bentar, ke ruang kelas dulu. Kita lihat. Ini dia ruangan kelas. Seperti ruangan kelas pada umumnya, cuma kalau di sekolah umum kan mungkin ada kursi, ada meja. Nah, kalau di sini cuma ada meja seperti ini. Nah, meja inilah yang digunakan untuk menaruh Al-Quran ataupun buku-buku kitab lainnya. Oke, setelah dari ruangan kelas kita meluncur ke guest house. Kita lihat apa yang ada di guest house. Seperti apa penginapan yang Pusat Tahfiz berikan kepada tamunya, kepada pengunjungnya. Oke, kita jalan saja. Oke, kita sudah sampai di depan guest house. Nah, kita langsung masuk aja. Ada apa di guest house? Ayo. Deng, deng, deng. Nah, terlihat seperti kamar hotel kan? Nah, di sini ada
pasnya, pas berbentuk AC. Ini ada 2 bed cover. Kita duduk. Hotel bintang 5. Nah, ini ada lemari untuk pakaian seperti pada lemari umumnya. Oke, kita duduk sini. Ini baru ya geng, sob. Ini baru, cukup nyaman kalau di sini. Semuanya empuk, bed covernya, spring bed. Nah, ini buka sedikit jendela. Nah, kita cerita sedikit. Jadi di vlog ini kan ada apa tuh, SMP, SMA, dan Tahfiz. Nah, memerlukan pengorbanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh putra-putra terbaik yang berasal dari dusun Nur ini. Yang pertama memperjuangkan pembangunan SMP dan SMA itu yaitu, kalau tidak salah saya itu Bapak Muhammad Nur. Nah, dialah putra asli dari dusun Nur ini yang memperjuangkan pembangunan SMP dan SMA itu hingga berdirinya SMP dan SMA itu hingga sekarang. Perjuangan beliau untuk membangun sekolah itu sangat kita rasakan hingga ke adik-adik kita yang sekarang, termasuk saya juga sekolah SMP dan SMA di sini. Jadi saya pun ikut merasakan apa yang diperjuangkan oleh beliau. Nah, khusus di Yayasan Tahfiz ini sendiri, Yayasan Tahfiz ini dibangun oleh gagasan dari salah satu putra terbaik dari dusun Nur juga, yaitu Bapak Mahdi Rahman. Nah, beliaulah yang menggagas pembangunan pusat tahfiz di Desa Nur Permai ini. Nah, jika tidak ada beliau-beliau semua, kemungkinan kita tidak akan merasakan semudah ini untuk merasakan pendidikan. Mulai dari pendidikan sekolah SMP maupun SMA dan bahkan pendidikan Al-Quran ini. Mungkin kalau tidak ada beliau, kita sudah merantau jauh untuk menuntut ilmu. Nah, ini pesan untuk adik-adik kita yang sedang berada di sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas, maupun yang lagi berkuliah di luar sana. Nah, kalian sekolahlah betul-betul dan gapailah cita-cita kalian. Pilih kalian ilmu setinggi-tingginya. Nanti setelah kalian dapat ilmu itu, setelah kalian insyaallah nanti menjadi orang besar di negeri ini, nah kalian bawalah ilmu kalian itu pulang ke kampung dan kalian bangunlah kampung kalian sendiri. Bukan di dusun Nur aja, tapi di pulau-pulau lainnya. Karena kita sebagai anak pulau, kita harus bangga dengan tempat kita. Kita harus bangga dengan keadaan kita yang sekarang. Oleh karena itu, kalian semua atau kita semua yang berasal dari pulau-pulau terpencil, nah kita carilah ilmu, kita tuntutlah ilmu setinggi-tinggi mungkin. Setelah ilmu itu kita dapat dan kita bawa pulang ke kampung kita dan kita majukan kampung kita. Dengan begitu, kampung kita atau pulau kita, pulau terluar kita tidak dipandang orang sebelah mata lagi. Karena nanti jika kita memiliki ilmu yang tinggi, orang pasti melihat bahwa kampung kita itu bukan sekedar kampung terluar, tetapi kampung atau pulau yang memiliki orang hebat di dalamnya. Nah, ini ada sangkut pautnya juga dari saya membuat channel Yayasan Tahfiz Al-Quran ini atau YPTA Kepri. Nah, saya berpikir dulu kan sebelum saya membuat, apa yang saya bisa berikan kepada kampung saya supaya kampung saya ini dikenal sama orang. Nah, jika kita lihat di bio YouTube, di YouTube YPTA Kepri itu seperti ini. Kita buka YouTube. Nah, kita buka YouTube, buka YPTA Kepri.
Nah, jika kalian perhatikan, lihat di tentang itu, di tentang. Nah, jadi apa moto atau visi saya membuat YouTube ini, yaitu satu, untuk memberi informasi tentang keadaan Yayasan Pusat Tahfiz Al-Quran Provinsi Kepri. Nah, yang kedua, untuk memberi info tentang pulau tercinta, yaitu Dusun Nyur yang letaknya di Desa Nyur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Nah, yang ketiga, supaya channel ini tidak kaku gitu kan, tidak serius gitu, tidak supaya channel ini tidak garing gitu kan. Jadi saya juga membuat beberapa hiburan seperti yang setelah saya upload 2 video kemarin tuh, yang yang main drum, yang parodi berita. Nah, itu hanya sekedar selingan saya dari video saya. Nah, yang ketiga itu, channel ini dibuat hanya untuk hiburan. Semoga kedepannya channel ini lebih maju lagi. Nah, ini yang penting nih. Yang penting yaitu di 3 ini untuk donasi Instagram, Facebook. Nah, jika di channel ini sudah saya masukkan situs web resmi dari Yayasan Pusat Tahfiz Al-Quran. Nah, jika kalian klik di untuk donasi ke Pusat Tahfiz ini, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, jika ada kawan-kawan yang mau sedikit berinfak untuk Pusat Tahfiz, bisa langsung masuk ke situs web ini. Nah, nanti di sini jadi gini tampilannya dari rifki.co.com. Nah, beginilah tampilannya. Nah, selamat datang di Pusat Tahfiz Al-Quran. Kunjungi kami, program pengajar ahli, bebas biaya. Ini kata-kata pengantarnya. Ada berita, ada visi dan misi, manfaat dan tujuan, gitu kan. Nah, ini foto-foto. Nah, ini untuk donasi, nanti kita klik ke donasi, nanti akan muncul seperti ini, yaitu rekening Pusat Tahfiz. Nanti jika kawan-kawan atau saudara-saudara di luar sana yang mau mendonasikan sedikit hartanya untuk Pusat Tahfiz, bisa langsung ke sini, ke jajaran.com, ataupun langsung buka YouTube saya, lihat videonya di tentang itu. Nah, kayak di tentang itu, nah kalian klik aja untuk donasi ke Pusat Tahfiz. Jangan kalian klik ke Instagram, Facebook, nanti akan masuk ke Instagram saya ataupun ke Facebook saya. Nah, jadi moto saya itu, jadi saya sempat pikir kemarin kan, apa gitu yang saya bisa berikan kepada kampung saya ini. Nah, kalau untuk menjadi orang besar atau orang sukses itu kan lama gitu kan. Jadi saya berpikirlah, mungkin dengan YouTube ini saya bisa mengenalkan kampung saya yang terpencil ini, saya bisa mengenalkan ke dunia luar, ke orang-orang di luar sana, bahwa di sini pun ada orang hebat, orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, orang-orang yang dapat membangun sarana dan prasarana pendidikan di pulau ini. Nah, mungkin itu saja video vlog kita kali ini. Kita berjumpa lagi di video vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.